Dalam satu momen tertentu, sepak bola pernah dibuat terpukau oleh aksi seniman sejati bernama Zinedine Zidane. Dijuluki sebagai maestro permainan indah, Zinedine Zidane telah banyak menelurkan aksi gemilang di atas lapangan. Beri aku Zidane dan 10 batang kayu, maka aku akan memenangkan Liga Champions. Pujian itu hadir dari sosok pelatih legendaris bernama Sir Alex Ferguson. Fergie tampak begitu memahami tentang betapa magisnya pergerakan Zidane dalam permainan. Tidak hanya kaki-kakinya saja yang bekerja, namun otaknya juga berputar lebih cepat dari yang lainnya. Legenda sekelas Gary Lineker hingga Franco Baresi juga tidak meragukan kemampuan Zidane dengan menyebut sang pemain sebagai sosok paling elegan dalam sepak bola. Zidane memang unik, dia bisa tiba-tiba membuat 10 rekan setimnya bermain lebih baik. Kontribusinya mengesankan dengan ada banyak pertandingan yang memperlihatkan tentang betapa pentingnya sosok Zidane di atas lapangan. Namun tentang apa yang telah berhasil didapatnya, Zidane harus lebih dulu melewati jalan berliku. Sebagai seorang imigran yang tinggal di Perancis, dia tak jarang mendapat diskriminasi. Dia juga sempat dihina karena memiliki seorang ayah yang bekerja sebagai satpam. Bahkan di awal perjalanan karirnya, Zidane pernah mendapat penolakan dari sejumlah klub. Semuanya dimulai sejak 23 Juni 1972 saat Zidane pertama kali dilahirkan ke dunia. Bertempat di Marseille, Prancis, Zidane lahir dari keluarga imigran asal Aljazair. Tidak jauh berbeda dengan kisah imigran lainnya, perlakuan kurang mengenakan dari lingkungan sekitar sering kali didapat. Zidane terbiasa dengan diskriminasi, meski hal itu terdengar sangat menyakitkan. Cerita miris yang diterima Zidane bahkan sampai melibatkan orang tuanya. Sebagaimana diketahui, ayah Zidane merupakan seorang buruh dan juga satpam di sebuah pasar swalayan di dekat tempat tinggalnya. Dari pekerjaan sang ayah itulah Zidane sering mendapat hinaan. Akan tetapi, hal tersebut tidak menjadikan Zidane berkecil hati. Dia yang sudah sangat menyukai sepak bola sejak usia 5 tahun bahkan kian semangat mengejar mimpi. Tinggal di kawasan La Castellane yang terkenal dengan banyaknya kejahatan dan pengangguran, Zidane sudah bergabung dengan sebuah klub bernama Saint Henry AS dan menjadi satu-satunya imigran Aljazair di sana. Lagi-lagi, hal tersebut membuatnya mendapat banyak sekali olokan. Pada akhirnya, di usia Zidane yang menginjak 10 tahun, dirinya memutuskan meninggalkan tim dan pindah ke sebuah tim lokal di sana. Tak butuh waktu lama, bakat Zidane dengan cepat tercium oleh pemandu bakat dari AS Cannes. Setelah sekitar 2 tahun bermain di tim Akademi Cannes, Zidane akhirnya memiliki kesempatan tampil di tim utama. Saat itu, tepat pada usia 16 tahun, Zidane bermain dalam 2 pertandingan di musim debutnya. Tak butuh waktu lama, namanya menjadi andalan pada tahun-tahun berikutnya dan sukses mengantar Cannes ke zona Eropa. Maka bukan sebuah kebetulan saat tim-tim asal Prancis memperebutkan bakatnya. Dari banyaknya raksasa Prancis yang meminatinya, Zidane akhirnya kembali memilih Bordeaux sebagai pelabuhan baru. Bermain untuk Bordeaux menjadi berkah yang sangat besar bagi Zidane. Sebab di sana, dia mulai menampilkan aksi-aksi gemilang hingga sejumlah klub top Eropa mulai meminatinya. Terlebih Zidane berhasil mempersembahkan trofi Piala Intertoto dan membawa Bordeaux ke laga final Piala UEFA tahun 1996. Di Bordeaux kala itu, Zidane muda telah menunjukkan pesona. Secara teknis, dia layak disebut sebagai penyihir lapangan. Dia mampu mengontrol bola dengan sangat baik dan melewati lawan dengan gaya yang seolah-olah bola menempel di kakinya. Sementara saat dilihat dari fisik, Zidane sangatlah mengesankan. Dia kuat dan juga cepat. Pada tahun 1994, Zidane bahkan sempat melakoni debut sempurna dengan timnas Prancis. Tepat pada 17 Agustus 1994, Zidane yang berusia 22 tahun bermain dalam sebuah laga persahabatan melawan Republik Ceko di Stade Nouveau Bordeaux. Les Bleus ketika itu sedang tertinggal 0-2 lewat gol dari Thomas Couhrevi dan Daniel Schmeichel. Pelatih Prancis kala itu, Aimé Jacquet, akhirnya melakukan perubahan pada babak kedua.
Salah satunya adalah memasukkan Zidane untuk menggantikan Corentin Martins. Dengan masuknya Zidane, permainan Perancis pun menjadi lebih hidup. Puncaknya, Zidane berhasil mencetak 2 gol hanya dalam waktu 2 menit saja. Lewat debut itulah, Zidane mulai menorehkan namanya sebagai salah satu maestro di lini tengah Perancis. Di tengah kegaduhan yang disebabkan olehnya, tim Liga Inggris Blackburn Rovers nyaris mendapatkan jasanya. Namun secara mengejutkan, mereka menolak kehadiran pemuda ajaib asal Perancis tersebut. Saat itu, Blackburn yang tengah menjadi klub yang cukup solid dikabarkan segera merekrut duo Perancis dari Bordeaux. Mereka berdua adalah Christophe Dugarry yang berposisi sebagai penyerang tengah dan gelandang bertalenta Zinedine Zidane. Zidane diketahui sudah mengikuti latihan dengan tim dan berhasil mengesankan sejumlah pihak di sana. Akan tetapi, kesepakatan gagal terjadi. Masih belum diketahui pasti apa penyebab gagalnya Zidane bergabung dengan Blackburn. Namun yang terekam oleh sejarah hanya kutipan menarik yang dilontarkan oleh pemilik klub Jack Walker. Saat itu dia berkata, "Mengapa kami harus mengontrak Zidane ketika kami memiliki tim Sherwood?" Saat itu Sherwood memang memegang peranan penting di tim sebagai kapten dan turut memimpin klubnya menjuarai Liga Inggris. Namun terlepas dari semua itu, menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapat tanda tangan Zidane menjadi sebuah kesalahan besar yang pernah dilakukan Blackburn. Sebab selain The Rovers mengalami masa keterpurukan setelahnya, nama Zidane malah melenggang mulus ke panggung yang lebih besar. Dia resmi bergabung dengan Juventus dan menampilkan performa yang amat mengesankan. Kepindahan Zidane menuju Juventus sangat dipengaruhi oleh peran Michel Platini. Legenda Juventus tersebut mengaku terkesan dengan penampilan Zidane di laga Bordeaux melawan AC Milan pada 1996 di babak perempat final Piala UEFA. Di laga yang dimenangkan Bordeaux dengan skor telak 3-0 itu, Zidane mampu menguasai dan mendominasi lini tengah. Dia bahkan unggul dari rekan setimnya asal Perancis yang bermain untuk AC Milan, yaitu Marcel Desailly dan Patrick Vieira. Bahkan gelandang sekelas Roberto Donadoni saat itu pun dibuat tak berdaya oleh magis Zinedine Zidane. Tanpa basa-basi, Presiden Juventus, Gianni Agnelli, langsung mengerahkan perwakilan guna memantau bakat Zidane yang baru berusia 23 tahun dan segera meresmikan transfernya. Dengan biaya yang hanya mencapai 3 juta euro saja, Juventus sudah mendapatkan pemain paling jenius yang akan segera menaklukkan dunia. Bergabung dengan Juventus menandakan bahwa Zidane telah tiba di liga terbaik dunia. Hal itu bisa dilihat saat Zidane sempat mengalami kesulitan di awal karirnya. Di kompetisi Italia yang terkenal ketat dan dihuni oleh banyak sekali bintang, Zidane membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk beradaptasi. Meski pada akhirnya dia mampu mempersembahkan trofi Serie A, laga final Liga Champions Eropa memberi mimpi buruk bagi Zidane. Di laga final yang digelar di Munich, Zidane gagal memberi dampak di lini tengah Juventus. Sinyonya tua kalah dengan skor 1-3 atas Borussia Dortmund dan harus merelakan gelar juara mereka. Saat itu, Zidane dibuat tidak berdaya oleh penjagaan ketat yang dilakukan oleh Paul Lambert. Baru pada musim keduanya bersama Juventus, Zidane muncul sebagai bintang bersama dengan nama Alessandro Del Piero dan Filippo Inzaghi. Adaptasinya berjalan dengan baik dan Zidane segera memperlihatkan magis yang akan membuat semua terkesima. Melalui peran yang ditunjukkan Zidane, dua penyerang andalan Juventus berhasil mencetak total 61 gol. Sementara itu, kedatangan Edgar Davids juga memberi kebebasan lebih besar bagi Zidane untuk bereksplorasi. Gelandang jenius asal Prancis itu kian berkembang, mencetak gol jarak jauh dan memperlihatkan aksi-aksi eksepsional di lini tengah. Dengan sentuhan menawan dan kemampuan mendikte permainan, membuat nama Zidane muncul sebagai bintang paling bersinar. Hasilnya, dia diganjar penghargaan Ballon d'Or tahun 1998 dengan mengalahkan Davor Suker dan Ronaldo Nazario. Di tahun 1998, meski kembali kalah di final Liga Champions, yang kali ini oleh Real Madrid, Zidane berhasil mengharumkan nama Prancis. Dia menjadi motor permainan tim ayam jantan dengan membantu negaranya memenangi trofi Piala Dunia. Di laga final, Zidane bahkan sukses mencetak 2 gol untuk membawa Prancis menang dengan skor telak 3-0 atas Brasil.
Selain memenangkan penghargaan Ballon d'Or, Zidane saat itu juga muncul sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA. Sayang seribu sayang, musim berikutnya menjadi kekecewaan besar bagi Zidane. Juventus kehilangan ketajaman mereka usai Del Piero mengalami cedera parah. Si Nyonya tua mendapati bahwa mereka hanya bercokol di tangga ke-7 Serie A dan disingkirkan oleh Manchester United di babak semifinal Liga Champions Eropa. Pada akhir musim 1998-1999, Zidane juga merasa frustasi karena harus ditinggal Marcelo Lippi ke Inter Milan dan mendapati Carlo Ancelotti sebagai pengganti. Penampilan Juventus saat itu mengecewakan. Mereka kehilangan gelar Scudetto usai tertinggal 1 angka dari Lazio di detik-detik akhir perburuan. Beruntung, Zidane dengan segala magisnya kembali mampu meraih kejayaan bersama timnas Prancis. Dia sukses mengangkat piala di kejuaraan tertinggi Eropa usai mengalahkan Italia di partai final. Dalam perjalanan menuju gelar juara, tendangan bebas menakjubkan melawan Spanyol di perempat final dan gol emas melawan Portugal di semifinal adalah kontribusi besarnya saat membawa Prancis melaju hingga ke partai final. Dengan segala kontribusi apiknya, Zidane lantas dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Eropa. Sayangnya, di musim terakhirnya bersama Juventus, Zidane kembali gagal meraih gelar Scudetto dan Liga Champions Eropa. Hal itu pun menandai berakhirnya masa jabatan Ancelotti di Juventus, di mana nama Zidane mulai terbuka untuk mencari tantangan baru. Saat banyak sekali tim yang tampak tertarik dengan Zidane, raksasa Spanyol Real Madrid akhirnya muncul sebagai pemenang. Mereka datang dengan gelontoran dana 46 juta pound sterling, di mana angka tersebut menjadikan Zidane sebagai pemain termahal sepanjang sejarah sepak bola. Bergabung dengan Real Madrid membuat nama Zidane berkumpul dengan para bintang lainnya. Ia masuk ke dalam daftar Galacticos yang juga dihuni oleh Luis Figo hingga Roberto Carlos. Menyudahi dahaga di kompetisi Liga Champions Eropa, Zidane langsung tampil sempurna di musim debutnya. Meski gagal mempersembahkan gelar Liga, Zidane berhasil membawa Real Madrid meraih gelar juara Eropa. Bahkan ia mencetak gol spektakuler di partai final melawan Bayer Leverkusen. Momen itu pun benar-benar membuat nama Zidane kian melegenda. Meski pada tahun 2002 ia mengalami kegagalan total di ajang Piala Dunia, gelar La Liga pada musim 2002-2003 sukses dipersembahkan. Real Madrid nangkring di posisi pertama dengan mengungguli Real Sociedad dan Deportivo La Coruna. Lagi-lagi, melalui aksi magisnya, Zidane kembali terpilih sebagai pemain terbaik dunia versi FIFA untuk ketiga kalinya. Dia pun mendapat pujian setinggi langit dari legenda Real Madrid Alfredo Di Stefano. Dia mendominasi bola, dia adalah tontonan berjalan, dan dia bermain seolah-olah memakai sarung tangan sutra di setiap kakinya. Dia membuat perjalanan ke stadion menjadi berharga. Dia salah satu yang terbaik yang pernah aku lihat. Saat menjalani ajang Piala Eropa 2004, Zidane gagal mempertahankan gelar juara. Prancis kalah dari Yunani di babak perempat final, di mana hal tersebut membuatnya putuskan pensiun dari tim nasional. Namun tak berselang lama, Prancis mengalami kesulitan di babak kualifikasi Piala Dunia 2006. Pelatih Raymond Domenech pun kembali memulangkan Zidane dari masa pensiun, dan benar saja, Prancis akhirnya lolos ke ajang yang dihelat di Jerman tersebut. Di ajang Piala Dunia 2006, nama Zidane benar-benar mendominasi. Dia memainkan laga yang sangat atraktif dengan pertandingan paling memukau adalah melawan Brasil. Di babak perempat final saat itu, Prancis sukses menyingkirkan juara bertahan Brasil dengan skor tipis 1-0. Meski tidak mencetak gol, permainan Zidane telah mempermalukan banyak bintang Samba. Magisnya terlihat jelas hingga orang-orang menyebut itu sebagai salah satu pertandingan terbaik yang pernah dilakoni Zidane. Nahas di partai final melawan timnas Italia, Prancis harus tumbang lewat drama adu penalti. Zidane mendapat kartu merah usai menanduk dada Marco Materazzi. Momen itu pun akan selalu dikenang sepanjang masa, di mana Zidane menampilkan sisi gelap dan sisi terang di perhelatan sepak bola terbaik sejagat. Tahun 2006 kemudian menjadi momen bagi Zidane untuk benar-benar memutuskan pensiun. Setelah tak pernah lagi bermain untuk Prancis, Zidane juga resmi mengakhiri karirnya di Real Madrid dengan catatan 230 pertandingan di semua ajang.
Dalam sebuah perpisahan yang amat mengharukan, Zidane tak kuasa menahan air mata. Ia merasa sedih karena harus meninggalkan sepak bola. Meski benar bahwa warisan yang ditinggalkan tidak akan pernah dilupakan dunia.